Oke, baiklah. Untuk Six Fams ya yang saat ini mungkin masih bersama dengan kami dan lagi melihat live chatnya YouTube channelnya Radio SMA Negeri 6 Palembang, boleh banget untuk sapa-sapa kita di live chatnya kita ya. Kita bersama dengan salah satu murid yang luar biasa membanggakan SMA Negeri 6 Palembang, dan ini kacanya internasional lagi ya. Kalau SMA 6 itu kayaknya ya nggak jauh-jauh dari murid-murid berprestasi. Asik, amin ya. Amin. Mulai dari lokal ya Pak ya, daerah, kemudian juga nasional dan juga internasional begitu ya. Jadi untuk Six Fams ini yang pengen tanya-tanya boleh banget ya bersama Ataya dan juga Pak Mukhlis. Kok bisa sih meraih medali perak Olimpiade Matematika se-Asia Tenggara lo ya, gitu kan ya. Boleh. Tapi sebelumnya nih Ataya, apa sih yang ada di dalam benak dan juga hatinya kamu begitu ya? Ngerasa nyangka nggak gitu bisa dapat medali perak Olimpiade Matematika se-Asia Tenggara? Ini matematika lo ya? Matematika lo. Silakan Ataya. Ya, jadi memang sebelumnya Ataya jujur gak nyangka kalau mau dapat medali perak, karena sejujurnya ini juga Olimpiade yang internasional. Itu pengalaman first time waktu terbang ke Malaysia kemarin. Jadi memang first time ya? Iya, jadi yang di Imoxia ini itu pengalaman pertama Olimpiade internasional. Jadi karena sudah kancah internasional, sebenarnya Ataya awalnya itu sudah ya ada rasa takut kan. Kira-kira kalau nanti gak menang ngecewain orang tua atau apa enggak, soalnya gitu ya, saya kan sudah terbang jauh-jauh kan. Iya, sampai ke Malaysia sana gitu ya. Jadi sebenarnya ada beban juga ya. Iya, ada membawa beban juga pasti ya. ada beban. Iya, karena harus bertanggung jawab, kira-kira nih kalau udah sampai ke Malaysia aku bakal bawa juara nggak ya gitu kan ya. Itu yang jadi beban. Karena beban itulah Ataya sebelum itu memang persiapannya tuh sudah 1-2 bulan. Oh, udah sampai 2 bulan. Untuk mempersiapin Imoxia ini. Jadi memang bisa dibilang pas sudah nyampe di Malaysia itu persiapan sudah matang. Jadi awalnya sih Ataya tuh gak terlalu berharap sampai dapat perak atau emas. Ataya tuh awalnya tuh cuman berharap dapat bronze. Cuman memang rencana Tuhan lebih baik daripada rencana yang kita buat sendiri. Masya Allah bahasanya ya Pak ya. Rencana Tuhan lebih baik daripada rencana kita sendiri. Padahal Ataya berpikir palingan dapatnya bronze gitu ya. Ternyata malah dapat silver ya. Silver, alhamdulillah. Wih, keren. Jadi nggak nyangka juga ya. Dengan pencapaian yang selama 2 bulan itu tadi ya, latihan. Nah kalau Pak Mukhlisnya sendiri nih, seberapa yakin sih Bapak kemarin sebagai pendamping akan keberhasilannya Ataya nih Pak? Semula memang kami pembinaan kan sudah lama ya, sudah semester ganjil ya. Tapi memang kuantitas pembelajaran kan hanya seminggu sekali ya kan. Dan juga yang minat matematika itu kan banyak sekali itu ya. Awalnya 30 orang. Ya berjalan saja tiap minggu belajar begitu. Ternyata memang Ataya ini aktivitasnya bukan hanya yang per minggu itu. Jadi dia ngambil aktivitas di luar, ikuti kompetisi online ikuti pembelajaran les, mungkin les juga pasti ya. Jadi memang ini salah satu saja, tapi dia pandai membagi waktunya itu. Hari Sabtu dia masuk, padahal tiap hari dia kan sekolah ya. Mungkin hari Minggu ada misalnya kegiatan atau misalnya malam mungkin ya. Memang itu anak yang memang disiplin belajar itulah memang. Dan ini juga kan memang kita sudah laksanakan di semester ganjil kemarin kan. Itu saja itu ceritanya tuh ya. Jadi alamiah saja, belajar latihan. Tapi memang Ataya selalu salah satu ya anak yang kalau sepulang dari belajar dia selalu bertanya. Anak yang aktif ya Pak ya. Iya, padahal soal yang di luar itu ya ini kan Asia Tenggara ya. Iya benar. Itu kan dalam bahasa Inggris juga, sama dengan sebelum dia meneruskan juga prestasi kita yang di Korea ya, itu juga bahasa Inggris sama. Jadi memang alhamdulillah ini ada generasi lagi yang meneruskan. Generasi penerus ya, dari kelas 11 sekarang kelas 10 Mudah-mudahan gitu nanti kan. ada Ataya yang lain Ataya yang lain, betul sekali. Berarti bisa kalau dipersenkan Bapak sih yakin ya Pak ya dengan kemampuannya Ataya ya. Kita kan dari kesehariannya sudah bisa melihat ya Pak. Ditambah lagi Ataya tuh waktu selain belajar masih berkutat dengan
dengan materi Olimpiade itu. Jadi mungkin dia di rumah aja maka sudah masih latihan. Iya, benar. Ternyata benar ya kalau kata orang ya, yang namanya hasil tidak akan mengkhianati usaha ya. Iya, betul ya. Atau kebalik, usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha tidak. Kebalik ya. Oke, baik. Berarti masih pada fokus, belum lapar. Iya. Bisa aja Bu Ayu ya. Oke, baik, untuk Six Ways yang pengen tanya-tanya sama Ataya boleh banget ya. Kami buka juga untuk yang pengen langsung WhatsApp kami di 0821 655200606 boleh. Bisa juga melalui live chat kita ya yang saat ini lagi nonton. Halo semuanya. Ada siapa aja? Wih, rame. Oke, baik ya. Terima kasih banyak untuk semuanya sudah pada menonton. Boleh kok ya sapa-sapa ya di live chatnya kita. Nah, balik lagi ke Ataya. Ataya tadi kan sudah dijelasin sedikit nih sama Pak Muklis, tapi mungkin kita pengen tahu lagi nih gimana sih proses belajarnya Ataya kemarin sampai bisa berhasil nyabet medali perak se-Asia Tenggara. Jadi sebelumnya Ata pengen ngucapin dulu terima kasih ke guru-guru, ke pihak SMA 6, ya untuk kepala sekolah, waka-waka, khususnya untuk Pak Muhlis, untuk wali kelas Bu Heni Sumarsi, dan untuk guru matematika kelas 10 Pak Zahir. Ya, karena mereka sudah membimbing Ata di sekolah juga, khususnya matematika, dan juga mereka yang memberi dukungan langsung kepada Ata. Jadi proses belajar Ata sampai bisa di medali perak itu sudah dimulai dari semester 1. Jadi dari semester 1 itu Ata sudah daftar di kelas OSN Pak Muhlis. Jadi memang persiapan tuh sebenarnya sudah jauh dari semester 1 untuk persiapan materi Olimpiade. Cuman jadi dari semester 1 tuh sudah memang dipersiapkan dari 6 bulan kan dari semester 1. Itu jadi belajar banyak juga sama Pak Muhlis materi-materi yang sebelumnya Ata memang belum pernah ketemu. Ini online Ata sendiri yang daftar atau dari sekolah? Jadi memang dari pihak SMA 6 menyediakan kelas OSN. Terus kemudian ada lah ini ya Olimpiade Matematika ini dan dikirimlah si Ataya begitu ya Pak ya? Iya. Asal memang itu apa namanya inisiatif sendiri ya. Kalau kita kan menyiapkan OSN ini untuk program yang pemerintah, memang Kemendikbudristek kan sudah memberikan agenda ya. Nanti ada OSN tingkat kota, nanti rencananya kan di bulan Maret, nanti di nasional bulan Mei, dan di provinsi bulan Mei, di Agustus itu Indonesia, nanti sampai ke dunia itu. Baru nyebar ke negaraan. Ini tahap pertama, dari kota, awal. Provinsi, nasional, dan internasional. Tapi Ataya sudah langsung ikut yang di luar langsung. Internasional sudah dia ya, bukan main-main dan dapat medali perak lagi ya. Jadi setelah daftar online, terus kemudian ikut tes-tes segala macam Olimpiade, apalagi nih? Jadi habis ikut kelas Pak Muhlis OSN, itu kalau untuk IMOXIA ini itu ada seleksi nasionalnya dulu. Oh, ada seleksi nasional ya. Jadi nggak langsung terbang ke internasional. Jadi waktu seleksi nasionalnya itu kalau nggak salah bulan Oktober kemarin, itu seleksi nasionalnya kebetulan online Bu, jadi lewat Zoom. Jadi itu pesertanya kalau dari Indonesia itu ada kurang lebih 200-an. Kurang lebih untuk peserta yang dari Indonesia yang ingin seleksi nasional ya. Nah, cuman waktu itu setelah diumumkan yang lolos dari Indonesia yang berangkat sampai ke Malaysia itu hanya ada jadi kebetulan kemarin itu ada 2 Bu yang dipertandingkan di Malaysia. Itu ada IMOXI sama ISOXI. Jadi kalau kebetulan Ataya ikutnya di IMOXI. Kalau IMOXI itu dia di bidang matematika. Kalau ISOXI itu di bidang sains. Nah, kalau tim Indonesia sendiri itu mengirimkan 11 orang dengan 6 orang tim IMOXI dan 5 orang tim ISOXI. Dan ini Indonesia ya sudah ya? Itu dari Indonesia yang sudah berangkat ke Malaysia. Salah satunya Ataya, Masya Allah. Kebetulan kalau untuk dari Sumatera Selatan itu Ataya sendiri yang berangkat. Cuma Ataya sendiri. Saya baru mau nanya, dari Sumsel berarti Ataya doang ya? Kebetulan dari Sumatera Selatan itu cuma Ataya sendiri yang berangkat. Berarti mengalahkan yang lain Pak, se-Sumatera Selatan loh Pak, keren. Nggak cuma Sumatera Selatan ya berarti, Sumatera ya? Sumatera cuma Ataya?
Atau ada? Oh ada dari Ada ya? Medan Oh, dari Medan ada. Jadi Iya, kebetulan Sumatera teman-teman Utara. ATA itu ada yang dari NTB, yang dari Indonesia kan, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Medan, ada yang dari Makassar waktu itu, terus ada yang dari Jakarta. Ada juga dari Jakarta Jadi ya. memang seluruh Indonesia waktu itu campur. Nah, kalau untuk intensifnya sendiri untuk persiapan ATA yang memang benar-benar khusus untuk IMOXA itu ATA kebetulan ada les privat. Jadi ada les privat juga. Nah, untuk les privatnya itu kebetulan guru ATA itu sama kayak Kak Seika yang sebelumnya juara internasional Korea, di WMI ya. Korea. Jadi Iya. kami memang punya guru yang sama. Dan hasilnya juga sama ya, internasional. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terus? Jadi di situ memang Ataya sudah dilatih keras kan, memang waktu itu hampir seminggu kalau nggak salah 3 kali dengan sehari itu kurang lebih 1-2 jam itu full untuk latihan soal, ngebahas dengan kebetulan nama guru les Ataya itu Kohendra. Nah jadi Sama dong, halo Koko Hendra gitu. Halo Kohendra. Mungkin lagi dengerin ya kan. Iya. Heeh. Terus? Jadi memang 1-2 bulan itu sudah benar-benar dilatih juga yang memang khusus untuk materi IMOXI. Nah jadi selain itu juga ada juga bantuan dari Pak Mukhlis. Jadi memang 2 guru ini yang benar-benar ngebantu Berjasa Ata di sekali ya. IMOXI ini. Bener-bener ya. Sampai bisa sampai sekarang. Jadi memang selain dari di tempat les itu, Atta juga di rumah ngeluangin waktu. Jadi tiap malam itu habis pulang sekolah atau habis pulang les itu sisihin waktu 1-2 jam memang untuk mempelajari ulang sama latihan-latihan soal untuk persiapan selanjutnya. Oke, pertanyaannya Ata nggak ngerasa bosen gitu? Maksudnya gini loh, kan udah sekolah nih sampai dengan sore kan full day gitu. Terus berkutat lagi dengan soal-soal yang saya bilang tadi ya, mungkin bagi orang-orang yang mendengar kata matematika itu susah, takut, menyeramkan, gurunya killer gitu kan ya, rumit dan lain sebagainya, masih bisa menerima dengan baik itu. Ya memang Nggak ngejelimet gitu loh, ya kan? kebetulan memang jadwal Atta sudah terbiasa dari SMP dan juga memang MTK tuh sudah jadi kayak salah satu hobi untuk Atta. Jadi itu dia. karena sudah jadi hobi itu bukan jadi sosok Hobi yang jadi habit kayaknya ya. Iya, bukan jadi sosok yang menyeramkan jadi matematika. Kalau untuk jenuh pasti ada jenuh. Iya, Cuman tinggal gimana cara Atta ngatasinya. Jadi kalau Atta lagi jenuh itu paling Atta nonton YouTube atau scroll TikTok. Oh, sebentar Nah, jadi gitu scroll ya. TikTok sebentar. Jadi kalau memang sudah benar-benar jenuh itu Atta scroll TikTok sebentar kayak mungkin 15 sampai setengah jam, 15 menit sampai setengah jam. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi memang latihan. Jadi Atta batasin memang setiap hari itu minimal 1 jam. Itu minimal untuk latihan 1 jam. Kalau memang Atta masih sanggup, Atta bisa sampai 2 jam untuk latihan soal, mengulangi materi-materi Oke. dari Pak Mukhlis sama Ko Hendra. Baiklah, berarti dari keberhasilannya Atta ini selama proses belajar itu tadi ada dukungan yang luar biasa dari Ko Hendra, dari Pak Mukhlis, dari guru-guru yang ada di Iya, SMA dari 6 guru-guru juga juga. begitu ya, luar biasa. Termasuk orang tua juga. Iya. Orang tua lagi nonton? Insya Allah Mama lagi Insya Allah. nonton. Halo Mama, bangga banget sama anaknya ya Maya. Oke, berarti kan tadi kan Ataya udah ngebuka tuh kalau yang namanya matematika tuh udah jadi hobi dari SMP. Jarang-jarang loh ya, matematika jadi hobi. Nah, kalau saya nggak salah mengutip pembicaraannya saya dengan Sheka ya. Sheka kemarin Sheka bilang justru dulu saya tuh nggak suka sama matematika, tapi lama-lama jadi suka. Malahan jadi seneng gitu sama salah satu mata pelajarannya matematika itu tadi ya. Nah, dari yang kamu memang suka banget sama matematika, ini ada pertanyaan dari live chatnya kita ya. Pertanyaannya adalah mana dia? Mari kita cek mana ini. Mana sih? Nah ini, menurut Ataya, materi apa sih yang paling susah dalam matematika katanya? Jadi Meskipun suka kan pasti ada tuh materi yang paling sulit. Nih kayaknya sulit banget, butuh bantuan sama Pak Mukhlis ya, sama bantuan doa dari teman-teman SMA dong enggak ya? Iya apa tuh, yang mana tuh yang paling sulit? Jadi memang kalau untuk materi matematika itu banyak kan, dan untuk level susahnya juga beragam. Tergantung tinggal bagaimana cara kita memahami dan mengerti maksud soal tersebut. Nah untuk sejauh ini kalau menurut Ataya yang
yang agak bikin menjelimet itu di bangun 3 dimensi dan trigonometri untuk yang kelas 11 dan 12. Nah, itu yang memang sedikit agak menjelimet dan memang perlu waktu untuk mengerti. Cuman bukan berarti Ata tidak suka, cuman sejauh ini yang Ata temui Yang materi paling sulit itu ya. yang lebih sulit dari ketimbang yang lainnya memang. Oke, bukan sulit mengerti perasaan dia nggak? Beda ya? Oh, beda kasus ya Pak ya, beda ya? Kasusnya beda. Kasusnya beda ya. Oke, case close ya. Kita ke pembahasan selanjutnya lagi nih. Pertanyaan selanjutnya, Ata sebelum akhirnya berangkat ke Malaysia, itu melalui beberapa tahapan tuh Ata. Oh iya. Jadi memang kalau sebelum berangkat ke Malaysia itu kan kayak tadi Ata ikut kelas OSN Pak Mukhlis dahulu kan. Dari kelas OSN Pak Mukhlis ini cuma Ataya aja yang berhasil Pak atau kayak mana Pak? Dia sekelas yang SEK. Oh ya, Sekelas oke. SEK. Jadi Nggak, maksudnya kebetulan kemarin itu yang ikutan sama hanya Ataya doang. Iya. Dari sekolah Iya, SMA 6 iya, iya. dan hanya kalau Ataya untuk ya. kalau dari SMA 6 cuma Ataya Ataya sendiri. doang ya, dan langsung berhasil sampai ke internasional. Iya, jadi tahap. Oke, terus Jadi dari situ kan didaftarkan untuk seleksi tingkat nasional. Nah, dari seleksi tingkat nasional itu juga Ata latihan-latihan terus kan seperti yang sudah Ata tadi bilang. Jadi memang setelah didaftarkan itu sudah benar-benar mempersiapkan untuk Olimpiade Internasional yang pertama. Jadi memang Ata pengennya tuh pengen ngecewain banyak orang, terutama orang tua yang sudah ngedukung, full sangat dukung, support yang ya. sudah sangat nge-support. Jadi memang sudah latihan keras untuk sampai bisa dapat medali di IMOXIA. Jadi habit Ata yang dari hobi itu tadi, mengulangi belajar ulang di rumah itu sudah Ata tambahkan lagi intensitasnya tuh waktu sudah ikut seleksi. Jadi memang ketika Ata sudah tambah ikut seleksi. waktunya kan. Dari situ sampai hari H seleksi itu kebetulan Ata lancar ngerjainnya. Sampai hari pengumuman waktu itu kebetulan masih di sekolah. Setelah dapat info itu di kelas langsung cepet-cepet telepon mama langsung ngabarin. Karena memang karena pertama juga mungkin ya, jadi memang seneng waktu itu. Iya. Senengnya sudah agak bisa ditutup-tutupi lagi. Betul. Jadi udah kelewat happy ketika itu ya, nggak tahu lagi, nggak bisa ditutupin, langsung hubungin mamanya deh gitu ya. Mah, kita berangkat ke Malaysia ya. Pesen tiket kan gitu ya. Nggak segampang itu ya. Jadi kayak gitu ya. Ternyata ada beberapa tahapan yang sudah diceritakan sama Ata dan nggak gampang ya, teman-teman semuanya. Ata memang hobi banget sama matematika dan habitnya yang luar biasa itu adalah sudah belajar di sekolah, kemudian masuk kelasnya Pak Mukhlis juga ya, olimpiadenya. Kemudian habis itu diulang lagi di rumah dan intensitasnya ditambahin lagi gitu. Ini yang memanage waktunya Ata, orang tua atau Atanya sendiri? Kalau untuk memanage waktu itu sebenarnya memang Ata sendiri yang mengatur waktu Ata sendiri. Jadi kalau memang kita yang mengatur waktu kita sendiri itu biasanya kita lebih gampang untuk memanage waktu kan. Jadi memang kapan waktu untuk main HP, kapan untuk belajar itu Ata sendiri memang sudah manage-nya. Jadi lebih terkontrol. Iya, benar. Luar biasa sih anak muda kita yang satu ini Pak ya. Biasanya kan kalau anak-anak muda itu justru malah dikontrol sama orang tua. Iya, kali ini si Ata malah dia sendiri yang mengontrol, karena dia katanya ya justru dengan kita memanage waktu kita sendiri, ya jadinya terkontrol semuanya ya. Lebih ke kontrol gitu ya. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sempat ada kesulitan nggak sih Ata waktu prepare-nya, mungkin mulai dari belajarnya atau mungkin ngatur jadwal belajarnya gitu? Kalau dari ceritanya kayaknya enggak ya. Ada nggak nih kesulitan? Jadi memang kesulitannya tuh paling waktu jam intensitas untuk mengulangi pelajaran itu ditambah. Jadi memang agak kaget sedikit kan, karena biasa mungkin yang biasanya setiap hari cuma setengah jam sampai 1 jam, itu Ata tambah intensitas waktunya kan jadi sampai 1 sampai 2 jam. Nah di situ Ata ada kaget sedikit karena otomatis jam tidur Ata mungkin agak berkurang sedikit kan. Ditambah memang apalagi kalau Ata habis pulang dari ekskul kan, mungkin kalau kecapean, jadi memang
paling di situ sih kalau kesusahan yang Ata alami selama ini. Iya, palingan kesulitannya di situ doang. Tapi kalau untuk belajarnya enggak ya. hanya capek aja kayak gitu kan ya. Ata manusia biasa. Ata juga manusia gitu kata Ata ya. Jadi ketika selesai ekskul ya pastinya jadinya agak capek. Mungkin intensitas yang harusnya belajarin 2 jam jadi dikurangi jadi 1 jam gitu ya, Tak ya. Benar enggak sih? Kalau dari ekskul mungkin iya, jadi 1 jam sampai 1,5 jam. 1,5 jam. Tapi itu masih luar biasa loh ya. Udah seharian belajar, abis itu ekskul, lanjut lagi. Bahas soal di rumah, belajar lagi. Saya sih luar biasa sih. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, yang namanya pelajaran matematika nggak semua orang gampang cinta ya. Mungkin kita nanti bakalan tahu nih, kira-kira rumus apa yang membuat Ata tuh jadinya cinta banget sama matematika. Tapi nanti ya, sebelumnya kita mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Ata. Saya tahu dari mana, karena live chat semua pada ngucapin, Pak. Masya Allah, ini dari Bu Heni apa ya, wali kelas ya Bu Heni. Kemudian ada juga Gin, kemudian ada juga Bu Fuji Rahmawati. Ini Bu Fuji atau siapa nih? Lestari. Oh Mama, halo Mama. Iya. Iya mamanya. Kemudian sama kayaknya dari teman-temannya juga nih. HBD Tak, Bismillah ayam di cheese. Aduh, jangan ngomongin soal makanan di sini jam segini, bahaya ya kita ya. Oke, nanti kita bakalan tahu ya kira-kira apa sih yang membuat Ata itu begitu mencintai matematika. Supaya kita semua juga jadi cinta sama matematika ya, tolong ya. Karena saya pribadi jujur nih, meskipun saya dari IPA Pak sebelumnya, matematika ya memang tidak semuanya ya Pak sulit, tapi ya tergantung gurunya juga Pak. Kalau gurunya kayak Pak Mukhlis mungkin seneng-seneng aja. Ya kalau gurunya killer, udah pelajarannya susah ya kan, ribet, ngejelimet begitulah ya kalau kata orang-orang sekarang itu. Ditambah lagi dengan gurunya killer, gimana mau nangkep ya Pak ya? Iya. Betul. Betul ya Pak. Pak Mukhlis aman Pak? Aman. Sampai sini aman. Sampai sejauh ini aman. Sampai sejauh ini yang paling jauh sih. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ya Six Fams, jangan kemana-mana. Kita bakal tanya-tanya lagi. Untuk Six Fams yang masih pengen tanya-tanya boleh banget ya, silakan aja langsung live chat kami. Iya HBD, banyak banget yang ngucapin HBD buat Ata. Pokoknya boleh lah sapa-sapa mereka nah terima kasih banyak teman-teman. Makasih banyak teman-teman yang udah ngucapin untuk ibu guru juga, bapak guru juga yang sudah ngucapin terima kasih orang tua banyak. Juga untuk mama papa. Terima kasih banyak. Atanya malu-malu. Baiklah kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi Six Fams. Pastikan terus bersama kami di Six Radio siaran anak muda Palembang. Mimpi besar bagi sebagian anak muda seperti Ataya itu adalah bisa go internasional, dan Ata berhasil meraihnya di usia yang masih muda banget. Iya, berapa ya? Allah, berapa umur Ata? Pas banget hari ini 16 tahun. Baru 16 tahun loh ya, 16 tahun sudah go internasional. 16 tahun saya kemana? Sedih ya. Ini banyak banget yang ngucapin ulang tahun, sekaligus juga ada yang bilang keren Ata, 10-6 bangga padamu. Terima kasih teman-teman. Oke, kemudian langsung saja deh ya, seperti yang sudah kita janjikan tadi, gitu kan, ya kan? Kita pengen tahu nih, karena rata-rata orang itu kebanyakan bukan dibilang nggak suka ya Pak ya, tapi mungkin salah satu pelajaran yang agak sedikit dihindari, apalagi kalau gurunya killer, matematika. Seperti yang saya bilang, kalau saya pribadi sih ya pastinya berpikirnya susah, sulit, ngejelimet, gurunya killer, pokoknya rumit lah begitu ya. Tapi Ata bisa sesenang itu, bisa secinta itu sama matematika. Kira-kira kasih resep dong Tak untuk kita Tak. Jangan bilang resepnya resep pempek ya, atau model tewan, jangan ya. Apalagi jam segini udah rawan soalnya Pak ya, udah lapar ya. Tapi resep kenapa bisa begitu mencintai matematika. Oke, jadi memang kebetulan atau dari kecil, bukan dari SMP, memang dari kecil sudah ada ketertarikan sama yang berbau dengan angka. Jadi memang waktu itu kalau cerita mama memang dari sebelum TK itu Ata memang sudah suka perkalian ke bawah. Ya masih perkalian ke bawah. Sebelum TK guys ya. Suka perkalian ke bawah. Oke. Jadi terus memang waktu itu ada mungkin diajarin sama mama waktu itu, jadi sudah ada ketertarikan dengan angka. Itu waktu itu masih perkalian ke bawah yang masih basic. Jadi mungkin memang waktu itu sudah ada ketertarikan. Akhirnya mama masukin pas TK itu ke Kumon. Oh, langsung dimasukin ke Kumon. Iya, jadi dari TK itu kalau untuk Kumon itu kurang
sudah lupa sih kapan pastinya berapa lama. Jadi habis dari TK memang sudah dimasukin Kumon. Jadi memang dari kecil itu sudah ada ketertarikan sama matematika. Nah, cuman itu sempat kayak gak diolah lebih lanjut itu sampai di SD. Jadi memang dari TK sampai SD itu hanya menjadi sebuah ketertarikan matematika. Jadi kalau memang teman-teman sebaya atau waktu itu sangat menghindari pelajaran matematika, betul, seperti yang Ibu bilang tadi ya. Berbeda dengan Atta yang memang mencari matematika. Pengen banget pelajaran itu lagi. Cuman itu waktu itu belum terpikir sampai untuk mengikuti Olimpiade. Jadi memang sampai batas SD itu belum terpikir kan. Ditambah waktu itu kan ada COVID yang melanda. Jadi dari SD sampai ke SMP itu atau masih menjadi minat matematika, terus baru diolah lebih lanjut. Nah, tips dari atas sendiri kalau memang ingin menyukai matematika, itu jadikan matematika hobi dan jangan tanamkan dulu dalam pikiran kalau matematika itu susah. Karena kalau kita sudah sering berpikir bahwa matematika itu susah, itu secara tidak sadar alam bawah sadar kita tuh sudah tertanam bahwa setiap yang berkaitan dengan angka itu pasti susah. That's it ya. Jadi memang benar-benar ya alam bawah sadar kita itu bakal tertanam ya. Nggak suka sama matematika gitu kan ya. Jadi memang harus tanamkan dulu bahwa matematika itu mudah. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi memang harus tanamkan itu dulu dalam pikiran kita sehingga nanti secara tidak sadar masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi lambat laun itu lama-lama kita bakal menyukai matematika. Ditambah memang harus ada minat ya, hobi, dan jadikanlah matematika sebagai hobi, jangan jadikan sebagai musuh. Karena kalau menjadikan matematika sebagai musuh ya dalam kehidupan sehari-hari, kalau menurut Atta matematika itu tidak mungkin lepas dari kehidupan sehari-hari. Jadi memang untuk kehidupan sehari-hari pun kita membutuhkan matematika. Terus kenapa kita harus membenci matematika? Jadi kalau menurut aku seperti itu. Oke, jadi balik lagi ke mindset ya. Mindsetnya kita ya harus diubah gitu ya. Kalau selama ini mungkin berpikir matematika tuh sulit ya kan, malas banget untuk ditemuin lah pelajaran matematika. Tapi kita balik ya, balik ya. Jadi mindsetnya jadinya positif, jadi positive vibes kayak gitu. Anak sekecil ini masih 16 tahun, ngomongnya udah ngeri loh ya. Gila, salut Mama Fuji Rahmawati dan juga papanya yang lagi di sini juga ya. Kebetulan ya. Kebetulan Papa juga lagi di Palembang yang sangat bangga sekali pastinya memiliki Atta. Pastinya juga SMA Negeri 6 Palembang bangga banget ya Pak Muklis ya memiliki Atta ini ya. Internasional loh ya. Oke, Atta, berbicara mengenai matematika dan Olimpiade yang kemarin dilaksanakan di Malaysia ya. Di Malaysia. Kamu ketemu Langkawi ya Pak ya? Langkawi itu Langkawi sudah Malaysia. Hampir dekat Thailand ya, perbatasan Thailand. Jadi perbatasan antara Thailand dan Malaysia. Jauh dari Kuala Lumpur ya. Iya, dari Kuala Lumpur sendiri. Biasanya kan Malaysia kan dekat Kuala Lumpur ya. Ini di Langkawi justru malah dekat Thailand. Iya, lebih dekat ke Thailand. Oke. Baik, di Malaysia sendiri kamu ketemu sama negara mana aja, Tak? Oh iya, jadi waktu IMOXIA kemarin itu pesertanya kurang lebih ada 11 negara. Jadi memang walaupun dia namanya International Mathematics Olympiad of Southeast, jadi namanya itu Asia Tenggara, cuman ada negara di luar Asia Tenggara yang ikut jadi partisipan. Oh, ada juga. Kebetulan. Jadi di luar dari negara Asia Tenggara itu ada 4 negara lain. Apa tuh? Ada Bulgaria, ada India, ada Cina, sama kalau nggak salah satu lagi Belgia. Jadi juga. Memang waktu itu 4 negara itu yang di luar Asia Tenggara. Berarti semuanya itu ada berapa negara yang ikut ketika itu? Waktu itu ditambah ada kalau nggak Asia salah Tenggara ada 12 sampai 13 mungkin. Kurang lebih 12 sampai 13 negara loh ya. Upin Ipin ketemu? Enggak ya? Upin Ipin ya. Ketemunya Kak Ros waktu itu. Oh, Kak Rosnya ketemu, betul gitu ya. Nanti kamu dimarahin loh sama Kak Ros. Oke, komunikasi di sana berarti pakai bahasa Inggris, bahasa Melayu atau gimana? Jadi kalau komunikasi di sana kalau dengan teman yang jadi memang awalnya kalau kenalan itu pakai bahasa Inggris dulu kan. Terus tanya dari mana, terus kalau sudah tahu dari Malaysia itu biasanya saya yang pakai bahasa Melayu. Oh gitu, kalau tahu dari Malaysia pakai bahasa satu Melayu. Rumpun kan, jadi memang nggak terlalu susah. Cuman ujungnya pakai gitu ya? Iya, ya udah mirip-mirip. Iya mirip-mirip, dan mereka pastinya paham lah dari Indonesia gitu ya, nggak terlalu jauh. Terus kalau untuk dari di luar Malaysia itu memang Atta pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris ya. Oh iya, sahabat teman-temannya pakai bahasa Inggris boleh.
Atau bahasanya Upin Ipin Melayu dong ya. Nggak bercanda. Oke, ke Pak Muklis nih. Tadi kan Ata sudah bilang tuh caranya, seninya Ata untuk bisa mencintai matematika sebegitu cintanya, memang dasarnya kan dia dari kecil udah suka banget ya, udah kelihatan gitu ya Pak ya. Tapi bagi yang kami yang mungkin, atau mungkin siswa-siswa yang lain yang tidak begitu menyukai matematika, ya harus dirubah mindsetnya tadi. Kalau menurut Pak Muklis sendiri gimana Pak? Bapak yang selalu bersua dengan siswa-siswi yang ya mungkin salah satunya ada yang tidak suka, atau salah duanya, atau banyak lah ya Pak ya. Bisa Pak kasih tips begitu? Tergantung ya, kalau anaknya pada tingkatan usia berapa. Kalau kami menghadapi anak yang SMA, memang 2 jenjang terdahulunya sudah dia lewati, bahkan 3, yaitu TK, SD dan SMP. Ya. Betul. Memang benar, mindsetnya harus diubah dan jauhi kata-kata yang negatif. Umpamanya, susah nian, ndak mau, misal ndak galak ulangan umpamanya. Nah, mindset itu harus diubah ya, karena kesiapan hati untuk menghadapi pembelajaran matematika itu jauh lebih penting. Kalau hati sudah menolak kan, itu akan terhubung dengan pola pikir kita. Kalau ini sulit nian, seolah-olah tidak usah dikerjakan, ya kan? Jadi tidak ada usaha untuk mengerti ke arah perbaikan. Jadi benar, memang kalau untuk anak yang SMA memang harus kepada mindsetnya ya, karena anak SMA sudah dewasa. Betul. Gunakan hati dan pikiran dia untuk mengubah pola mindset bahwa matematika ini adalah semua hal yang berhubungan dengan hidup kita, dari mau tidur, bangun kembali itu matematika. Tidak bisa menghindar. Makanya matematika tidak terlepas dari mata pelajaran jenjang di sekolah, kuliah pun tetap ada matematika. Walaupun memang bidang-bidang yang jauh dari hitung-menghitung ya, pada akhirnya juga matematika akan dihadapinya. Ya, pokoknya di hidup kita ya semuanya matematika gitu ya Pak ya. Betul. Jadi balik lagi ya, terutama untuk anak-anak SMA begitu, kalau kata Pak Muklis sama sih dengan Ataya gitu ya. Ubah mindsetnya kamu. Kalau kamu nggak ngubah mindsetnya kamu, ya siapa lagi yang mau ubah ya Pak ya? Kalau nggak kita sendiri gitu ya. Oke, baik lagi ke Ata. Hal menarik apa nih Tak yang terjadi selama kamu berada di Malaysia kemarin, Langkawi tepatnya? Udah jalan-jalan di sana? Oh pasti dong ya. Berapa lama kemarin di sana? Kalau untuk lombanya sendiri kemarin itu 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam. Jadi nginep di sana ya, nggak bolak-balik Indonesia Malaysia nggak ya? Ribet banget ya. Oke, jadi 5 hari 5 malam di Malaysia. Itu acaranya ya? Iya, jadi dari hari pertama itu acara pembukaan. Di situ dikenalkan ke negara-negara yang jadi partisipan itu budaya-budaya Malaysia yang memang nggak begitu jauh dengan budaya Indonesia. Tapi nggak ada yang diakui kan? Karena kan banyak ya Pak ya. Tapi nggak ya? Aman ya? Aman ya? Memang agak mirip, cuman belum ketemu rasis. Oke siap. Terus? Jadi kalau memang kita lihat itu untuk baju adat dari Malaysia sendiri itu lebih mirip dengan baju adat yang punya Sumatera dibanding dari pulau-pulau lain. Jadi memang Indonesia lebih kaya ya, lebih banyak soalnya kan. Jadi memang Sumatera itu lebih paling banyak miripnya dengan Malaysia. Lebih Melayu banget ya. Melayu, benar. Cuman yang jadi culture shock di sana itu khususnya di KL kan waktu itu sekarang Malaysia sudah sedikit Melayunya. Jadi memang kalau di ibu kotanya sendiri itu sudah lebih banyak orang keturunan Chinese dengan India. Sampai memang jujur yang paling bikin kaget sih hampir nggak kedengar suara azan di situ. Oh di situ? Iya. Justru malah hampir tidak terdengar suara azan ya di Langkawi ya. Atau mungkin karena di Langkawi itu kan Langkawi itu kepulauan kayak Pulau Bali. Jadi memang banyak turis-turis mancanegara yang dari situ. Bisa dibilang minim ya untuk bukan mayoritas ya Muslim ya. Bukan mayoritas di situ. Makanya sangat minim sekali. Jadi hari pertama opening tuh pembukaan, dikenalilah sama budaya Malaysia. Kemudian hari kedua? Untuk hari keduanya itu hari perlombaannya, hari yang paling menegangkan. Hari yang paling menegangkan. Jadi memang hari keduanya tuh kalau nggak salah itu mulai acaranya tuh jam 11. Jadi memang kita breakfast di hotel sama-sama kan dengan teman. Di situ kita dikumpulin dalam satu aula untuk IMOXI duluan waktu itu. Jadi dari perlombaan itu waktunya itu ada 25 soal dengan 20 soal pilihan ganda dan 5 esai.
Nah, jadi waktu itu 25 soal itu dikerjain dengan waktu 1,5 jam kalau nggak salah. Wow. Jadi 25 Oke. soal dikerjakan dalam waktu 1,5 jam dan waktunya memang ditampilin di depan. Itu esai ya? Itu ada 20 soal pilihan ganda dan 5 5-nya esai. esai. Oke. Kalau esai kan jelas kan berarti kan pakai rumus Iya. segala macam kan harus benar-benar Tulis dikerjain. uraian. Oh, dan itu ditampilkan di layar. Jadi memang ada sedikit dibikin tegang dulu. Jadi memang kita dikumpulin setengah jam dulu diem-dieman di dalam aula. Jadi itu kayak rasa nervous tuh jadi makin banyak kan. Jadi memang waktu itu Makin terasa ya. sudah benar-benar tegang, keringet dingin padahal di situ dingin kan waktu itu. Tapi keringet dingin, padahal tremor, padahal nggak lagi demam gitu kan ya. Biasanya gitu tuh. Kalau lagi gugup Jadi kan. kebetulan di situ kan memang jadi di IMAX kemarin itu terbagi jadi banyak kategori berdasarkan umur. Nah, berdasarkan tingkat kelas kan. Nah, kalau atas sendiri kemarin tuh masuknya di secondary 4. Nah, ini yang agak lucu bagi Ata memang di Indonesia sendiri itu secondary 4 itu kan sudah di kelas 1 SMA. Itu tentang jenjang sekolahnya. Iya. Cuman kalau untuk di luar dari Indonesia, mungkin di luar dari Malaysia karena Malaysia masih mirip, itu secondary 4 itu Ata gabungnya dengan siswa-siswa yang masih SMP, yang masih junior high school mereka, cuman sudah di tingkat terakhir. Jadi memang junior high school mereka itu lebih lama daripada di Indonesia. Kalau Indonesia sendiri kan memang 3 tahun dan 3 tahun SMA. Cuman kalau mereka itu kurikulumnya beda. Kalau nggak salah nama kurikulum itu kurikulum Cambridge. Jadi memang jenjang Seperti Cambridge begitu? Iya, jadi jenjang SMP mereka itu lebih lama dibanding kita. Nah, itu yang bikin Atta kaget dan lucu juga sih sebenarnya kemarin tuh. Nah, kalau untuk jenjang senior high school itu ada di kategori 9, kategori terakhir. Kalau Atta sendiri kemarin kategori 8. 8 ya. Cuman memang walaupun mereka masih SMP, cuman secara pembelajaran memang harus diakui Indonesia masih kalah daripada negara-negara lain. Jadi secara kurikulum memang negara kita itu masih sedikit tertinggal dengan negara-negara lainnya. Ya, jadi memang itu juga yang bikin Atta tegang kan. Nah, jadi kebetulan di situ juga Atta dapat teman sebangkunya dari orang Filipina. Ya. terus. Nah, jadi memang di sana kalau menurut Atta itu musuh terberat di IMAX kemarin itu ada dari 4 negara. Jadi yang banyak memenangkan skor terbaik. Jadi memang pembagian di situ ada skor terbaik. Itu ada dari negara Bulgaria, ada Cina, ada Filipina kalau dari Asia Tenggara. Jepang nggak masuk ya? Jepang waktu itu nggak ada nggak ikut di sini. Nggak ikut ya. Iya. Kalau Jepang saya rasa pasti Jepang juga salah satu yang menang. Ada Cina Iya juga kan? di situ. Ada Cina ya. Singapura juga waktu itu. Jadi memang negara-negara yang seperti itu yang memang berat karena memang mereka sudah matang kan. Nah, jadi setelah hari kedua, setelah hari yang paling tegang selesai, Tegang itu yang paling tegang. itu kita dipulangkan untuk istirahat. Nah, untuk hari kedua, hari ketiga dan hari keempat itu kita tur. Oh, memang Tur di hari keliling, itu tuh iya. ya. Jadi memang setelah kita penat kan mungkin persiapan sudah lama, kita tur waktu itu memang sudah disiapin sama paketnya kan. Itu tur keliling Pulau Langkawi. Jadi kami naik kapal kecil waktu itu. Nah, jadi selesai tour itu di hari terakhir. Jadi waktu itu ada awarding ceremony. Jadi di awarding ceremony ini kita memakai baju adat khas masing-masing tiap negara. Atta kemarin pakai baju adat Palembang ya? Iya, kebetulan pakai baju adat Palembang. Kelihatan ya di fotonya ya. Iya, terus? Jadi waktu di awarding ceremony itu pakai baju adat Palembang kalau Atta sendiri dengan teman-teman ada yang pakai batik, ada yang pakai Betawi, adat Betawi. Jadi memang berbagai macam. Iya. Dan juga memang di situ juga ada yang pakai baju adat Dayak. Nah, jadi waktu Nggak kedinginan ya pakai baju Dayak? Pertanyaan saya gitu ya. Sejarah kan dingin hotel ya. Benar. Pakai baju Dayak dong, nggak kedinginan. Habis itu pulang-pulang masuk angin minta karaoke. Jadi Terus? wedding ceremony-nya tuh dimulai jam 8 malam waktu itu. Jadi ada acara pembuka yang disampaikan langsung sama CEO dari yang CEO-nya ya. punya
eventnya. Kebetulan yang punya event itu juga dari Filipina. Yang ada itu GLU, Global League of Winner. Oke. Nah, jadi setelah waktu acara pembukaan itu kan memang yang paling mendegangkan. Jadi kita duduk dengan negara masing-masing. Itu hari terakhir ya? Iya, itu pas Di hari hari terakhir di ya? malam terakhir itu. Di malam terakhir ya. Jadi kita dikumpulin dalam satu aula, duduk dengan regu negara masing-masing kan waktu itu. Jadi setelah ada briefing segala macam, pembukaan, terus ada memperkenalkan masih dengan budaya Malaysia, mereka ada tarian, cuma lupa waktu itu nama tariannya apa. Kita makan dulu. Jadi habis makan malam itu mulai pengumuman untuk pemberian medalnya tuh diumumin waktu sudah jam 10:30 malam waktu itu sudah. Jadi memang acaranya selesai itu kemarin tuh kurang lebih jam 12:30 sampai jam 1 malam. Sampai jam segitu ya. Di waktu Malaysia waktu itu. Jadi setelah diumumi, setelah makan itu diumumi per kategori. Jadi dari kategori 1 sampai kategori 9. Nah, jadi waktu itu bronze yang pertama diumumin. Jadi waktu bronze Perunggu nih Mas, ini perunggu nih gitu kan. masih perunggu kan waktu bronze diumumin sudah sampai kategori atas, secondary 8 itu nama Atta awalnya nggak disebut. Jadi Atta sempat apa ya? Nggak dapet gitu ya. Jadi Karena kan Atta berpikirnya bakal dapat bronze kan setidaknya gitu kan. Jadi waktu sudah bronze lewat, itu sudah Atta sudah memang lemah sudah. Udah pesimis mau begitu gak mau ya. lah ya terima kenyataan memang mungkin belum bisa di first time ini. Jadi waktu pengumuman selanjutnya memang sudah gak terlalu antusias lagi. Iya, sudah. karena kan berpikirnya bakal dapat bronze aja nih palingan gitu. Terus cuman memang kebetulan waktu itu papa yang masih sangat optimis masih bisa dapat di atas pasti bronze. kamu gitu ya. Jadi memang waktu itu papa yang masih sangat menyemangati juga kan. Jadi memang masih antusias, papa masih terus menyemangati sampai waktu itu di silver, pengumuman di silver award di kategori 8 nama Atta muncul. Dipanggil lah nama Di Atta situ Atta. Oke. Wah. Kaget. Serius? Tolong cubit saya dong gitu enggak ya? Enggak ya? Kirain mimpi. Terasa ya. Iya. Langsung dipanggil ke atas panggung sudah kayak memang benar-benar sudah Gila, ini jadi- beneran atau mimpi? Mimpi besarnya akhirnya tercapai gitu Iya. kan. Di situ sudah senang kan di mana terus juga tim Indonesia waktu itu juga alhamdulillahnya seluruh partisipan Indonesia itu dapat medali. Jadi dari tim Indonesia sendiri itu juga bisa dibilang tim sukses juga lah. Jadi negara yang memang seluruh anggotanya tuh dapat medali. Jadi waktu itu Indonesia Jadi Indonesia bronze dapat. jadi kalau dari Indonesia sendiri untuk IMOXI itu ada yang kan ada 5 partisipan kan IMOXI tadi itu mereka ada 2 gold, 1 bronze dan 2 silver. Oke, berarti Indonesia dapat semua ya. Indonesia dapat semua. Saya Dan pikir Atta aja hebat dong anak kita ya. dan hebatnya lagi memang untuk di bidang ISOXI jadi Indonesia itu lebih banyak dapat ISOXI-nya. yang lebih membanggakan itu di ISOXI-nya. Kebetulan salah satu teman Atta yang dari NTB namanya Raffi, itu dia di ISOXI ikut di secondary 7. Jadi dia masih SMP. Cuman di secondary 7 di kategori dia dapat top score. Oke. Jadi dia dapat medali gold dan penghargaan top score. Jadi memang pencapaian dia sudah sangat hebat. Luar biasa, Nah, jadi iya. itu juga yang memotivasi Atta kan karena Atta di situ dapat pengalaman baru, teman-teman baru yang memang jauh lebih pintar. Jadi di situ Atta kenalan kan tips and triknya gimana segala macam kan. Jadi bertukar informasi dan segala macam. Di situ juga karena itulah jadi Atta termotivasi kan karena dia juga selain di bidang akademik dia juga memang hebat di bidang non akademik terutama di bidang basket. Jadi di NTB sana dia sudah sering juara-juara liga basket ya. Jadi itu yang bikin Atta termotivasi. Jika memang orang lain bisa untuk menguasai lebih dari Kenapa satu aku bidang, tidak? kenapa Atta tidak bisa bisa menguasai lebih dari satu bidang? Nah itu balik lagi ya. Jadi memang bisa dibilang Atta nih mungkin tidak cepat puas ya. Jadi memang ikut termotivasi lah waktu ikut dengar pencapaian mereka. Oke, itu tadi kan temannya Atta tuh. Berarti kan tidak hanya di bidang akademik. Iya. Attanya sendiri nih, selain bidang akademik yang pastinya matematika ini yang sudah sampai ke go internasional,
ada prestasi lain yang sudah Atta dapatkan atau mungkin menjuarai bidang-bidang lain gitu selain akademik? Dulu waktu SMP di bidang non akademik. Jadi waktu SMP dulu Atta memang sempat ikut taekwondo. Oh, taekwondo. Jadi juara taekwondo. Jadi waktu SMP dulu Atta ikut taekwondo dan ikut sudah popda waktu itu. Sampai popda ya? Provinsi. Keren. Waktu itu dapat gold sama silver kebetulan. Jangan macam-macam sama Ataya ya. Wata katanya nanti gawat ya. Cuman memang karena waktu itu sudah kelas 9 kan sudah fokus untuk ke jenjang SMA selanjutnya. Jadi di kelas 9 itu stop sementara gitu. Sampai sekarang juga belum lanjut. Belum lanjut lagi ya. Iya. Masih fokus di matematika nih kayaknya nih. Jadi selain matematika ternyata taekwondo juga ya. Iya. Selain itu belum ada? Ya belum ada. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya mungkin kan kalau sejauh ini kan Ataya sudah sampai ke kancah internasional dan tadi kata Atta juga bilang pernah juga tuh menjuarai kejuaraan di taekwondo gitu yang non akademik gitu ya dan tingkat provinsi lagi begitu ya. Nah, untuk kedepannya apakah Atta merasa sudah cukup dengan pencapaian yang ini atau justru malah ada rencana lain kedepannya yang Atta pengen capai? Apa nih Tak? Boleh berbagi sama kita? Ya memang kalau sudah dikatakan puas Atta dibilang Atta belum puas. Belum ya? Karena memang target Atta setidaknya pengen dapat gold medal di internasional. Jadi itu sudah jadi target Atta untuk untuk turnamen selanjutnya, untuk olim selanjutnya. Dan memang jadi kebetulan waktu kemarin di Malaysia itu kan Atta dapat teman dari Bulgaria. Nah, jadi di situ Atta ngobrol-ngobrol terus dapat informasi kalau memang nanti dalam waktu dekat ini ada olimpiade yang untuk di Bulgaria. Nah, ini yang memang pengen Atta ikutin dulu untuk seleksi nasionalnya. Itu kapan? Jadi memang dalam waktu dekat ini untuk olimpiade terdekat ini yang ingin Atta ikutin itu yang di Bulgaria. Yang di Bulgaria. Jadi memang untuk olimpiade itu bukan hanya di tingkat Asia, itu sudah banyak olimpiade lain yang jauh lebih bergengsi. Ada yang nanti finalnya di Australia, ada yang di New York. Jadi memang untuk olimpiade matematika ini bisa dibilang olimpiade yang paling sering dilaksanakan dalam waktu 1 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun ini di tahun 2024 itu kurang lebih ada belasan sampai 20-an olimpiade matematika tingkat internasional yang diselenggarakan dalam tahun itu. Nah, di antara banyak olimpiade itu Atta sama Papa tuh milih yang mana yang kira-kira yang terbaik kan. Jadi dalam waktu dekat ini memang mungkin akan ikut seleksi nasional yang di finalnya di Bulgaria. Mohon doa dan bimbingannya. Amin, dan semoga bisa meraih medali emas. Gold medal ya. Oke, nanti kita bakal closing statement ya Six Fams. Kita bakal dengerin dari Pak Mukhlis dan juga Atta. Tapi sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Six Radio siaran anak muda Palembang. Sesuatunya itu harus dimulai dari kebahagiaan. Kalau kita nggak bahagia, kalau kita nggak lagi seneng gitu ya, susah ya mut-mutan gitu. Apalagi mau masuk matematika kan pastinya otaknya harus tenang dulu gitu ya Pak ya. Bener ya Pak ya. Harus bahagia, harus happy pastinya ya. Oke, Six Fams, aduh kita pengennya lama-lama ya kalau ngomongin soal yang berprestasi kayak gini nih. Pengennya nggak berhenti, tapi apalah daya ya. Kita juga punya waktu. Jadi kita bakal dengerin nih ya closing statement dari Atta dan juga dari Pak Mukhlis. Mungkin dari Pak Mukhlis dulu nih, pesan dan juga harapan Bapak nih sebagai guru mata pelajaran matematika terutama ya untuk siswa-siswi lain yang mungkin pengen menggapai mimpi yang sama dengan Atta nih Pak. Silakan Pak. Iya. Pesan khususnya pada Ataya dan siswa yang lainnya, jangan takut mempelajari matematika, karena Allah akan membuka pikiran dan hati kita bahwa pelajaran ini hanya salah satu dari pelajaran lain yang akan membuat manusia itu tahu diri, menempatkan dia sebagai makhluk, bahwa ilmu ada di atas langit ada langit. Jadi Allah memberi kesempatan untuk mempelajari matematika ini hanya sekedar untuk mengerti bahwa manusia itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah begitu, hati dan pikiran kita akan terbuka menerima pelajaran dari guru dengan ikhlas, dan gurunya juga mengikhlaskan ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan ke depan tinggal kesuksesan saja yang dia raih. Semoga kepada Ataya juga tetaplah
disiplin dalam mempelajari matematika. Setiap langkah tentu ada ujian, ada hal yang berat untuk dihadapi, dan itu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya, browsing, apalagi sekarang belajar sumbernya banyak ya. Itu saja saya kira. Mudah-mudahan tetap sehat menghadapi ajang internasional itu. Amin. Kami hanya bisa mendidik, Support, mengajar, mensupport, dan mendoakan semoga tetap sukses selalu. Amin. Terima Dan kasih. ya, Ada lagi Pak Muklis? Itu saja saya kira ya. Oke, Terima kasih baik. banyak. Dari Pak Muklis kita ke Ataya. Ataya sendiri ada pesan mungkin buat teman-teman yang pengen meraih prestasi yang sama dengan Ata? Ya, kalau dari Ata pribadi, untuk teman-teman yang memang ingin berprestasi itu pertama harus galilah bakat di bidangnya masing-masing. Karena memang setiap siswa, setiap orang itu tidak mungkin mempunyai bakat di bidang yang sama kan. Jadi mumpung kita masih remaja, kita masih belum berusia 17 tahun, galilah terus bakat-bakat, potensi-potensi dalam diri kita. Setelah kita menemukan bakat dan potensi dalam diri kita tersebut, teruslah tingkatkan, terus jadikanlah itu tuh sebagai motivasi kita. Bakat-bakat yang kita temukan itu. Jadi misalnya kita berbakat di bidang non akademik, di bidang misalnya taekwondo, tekunilah. Karena memang setiap orang tuh pasti punya jalannya masing-masing. Betul. Dan tidak mungkin orang yang tidak pandai matematika, orang yang tidak suka matematika itu kita paksa untuk dapat meraih olimpiade matematika dan mencintai. Karena setiap orang memang mempunyai bakat dan passionnya masing-masing. Betul. Terus kuasailah passion tersebut, pelajarilah sampai kita mampu menguasainya, benar-benar menguasainya. Setelah kita rasa benar-benar menguasai, cobalah untuk mengikuti olimpiade di bidang tersebut. Jangan takut untuk ikutin memang, ya. Jadi memang berprestasi itu tidak harus di bidang matematika. Banyak bidang prestasi lain yang membanggakan juga. Terutama mungkin LTBB, teman-teman ekskul paskib mungkin. Kebetulan Ata juga ekskul paskib. Jadi teman-teman paskib yang kebanyakan ingin masuk akpol ya teruslah tekuni paskib tersebut kan, kalau bisa sampai ikut jadi pengibar bendera nasional. Amin. Jadi memang setiap orang tuh ada jalannya sendiri. Jadi memang pesan Ata untuk teman-teman di sini ya, galilah potensi yang ada dalam diri kita tersebut dan kembangkan ya. Oke, terima kasih Ata, luar biasa. Intinya Six Fam kesuksesan bukanlah kebetulan. Betul. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting cinta akan hal yang sedang atau ingin kamu lakukan ya. Baik, terima kasih banyak Ata dan juga Pak Muklis untuk waktu dan juga sharing yang luar biasa pengalamannya ya. Sampai jumpa di lain waktu. Sukses ya Ata ya. Amin. Untuk Bulgarianya harus dapat medali emas ya. Amin. Dan untuk semua Six Fam yang sudah ikutan di live chatnya kita, yang sudah menonton, boleh dada-dada Pak Muklis dan juga Ataya, terima kasih banyak semuanya, Bapak Ibu guru, teman-temannya Ata ya, orang tuanya Ata juga terima kasih banyak. Dan sampai di sini untuk talk show spesial kita ya, ngobrol spesial kita bersama Ataya, peraih medali perak Olimpiade Matematika se-Asia Tenggara, dan juga Bapak Muklis sebagai guru pendamping. Sampai jumpa di lain waktu. Ya. Baik, Six Fam jangan kemana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Six Fam jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Sian Anak Muda Palembang.